Di sebuah wilayah sunyi di Amerika Serikat, berdiri sebuah komunitas Muslim yang keberadaannya jarang diketahui banyak orang. Kawasan ini memiliki masjid bergaya Nubia Mesir, bangunan-bangunan yang menyatu dengan gurun, dan taman yang dipenuhi pohon apel. Tempat itu bernama Dar al-Islam, salah satu desa Islam paling unik dalam sejarah Amerika. Kehadirannya tidak hanya menarik dari sisi lokasi dan arsitektur, tetapi juga dari perjalanan orang-orang yang mendirikannya. Desa ini lahir dari sekelompok pencari spiritual yang mempelajari berbagai agama hingga akhirnya menemukan Islam. Sebagaimana firman Allah, "Barang siapa yang Allah kehendaki untuk diberi petunjuk, dia akan melapangkan dadanya untuk menerima Islam." Quran, Surat Al-An'am, ayat 125. Terletak di negara bagian New Mexico, tepatnya di kawasan Abiquiu, yang dikenal dengan ngarai dan tebing batunya yang indah, Dar al-Islam tumbuh di tengah wilayah yang memiliki jumlah Muslim sangat kecil. Hanya sekitar 12.000 orang atau 0,6% dari populasi. Namun dari gurun yang dulu kosong inilah, muncul sebuah pusat kajian Islam yang berpengaruh di Amerika. Lantas, bagaimana kisah lengkapnya? Mari kita jelajahi perjalanannya. Kisah Dar al-Islam dimulai pada tahun 1960-an ketika seorang tokoh bernama Nuruddin Durki bersama kelompoknya menerbitkan sebuah buku spiritual berjudul Be Here Now. Buku ini meledak di pasaran, terjual jutaan kopi, dan mengubah hidup mereka. Dengan pemasukan besar dari penjualannya, mereka membangun sebuah pusat pembelajaran bernama Intensive Study Center, tempat untuk mempelajari berbagai agama dan mencari pemahaman lintas kepercayaan. Setelah itu, mereka berencana menulis buku baru tentang perdamaian antara 3 agama besar, Kristen, Yahudi, dan Islam. Untuk mendalami tema tersebut, mereka berangkat ke Palestina. Padahal ketika itu, tidak satu pun dari mereka yang beragama Islam. Di sana, sebuah peristiwa mengubah hidup mereka. Di dalam bus, seorang syekh tua bertanya melalui penerjemah, "Apakah menurut kalian akan ada perdamaian di antara 3 agama ini?" Pertanyaan itu menjadi pintu dialog panjang. Syekh tersebut kemudian mengundang mereka ke rumahnya, dan hanya beberapa minggu setelah itu, seluruh rombongan, sekitar 20 orang, memutuskan untuk masuk Islam. Few weeks later, all 20 of them converted to Islam. Mereka datang dengan niat menulis tentang perdamaian, tetapi tidak bisa menutup mata terhadap ketidakadilan yang mereka saksikan terhadap masyarakat Palestina. Buku itu akhirnya tidak pernah ditulis. Mereka pulang ke New Mexico sebagai Muslim baru yang penuh semangat. Karena perubahan itu, mereka pun ingin mengubah pusat studi yang sudah mereka bangun menjadi pusat kajian Islam. Of establishing a community in America only for Muslims. Karena awalnya study center ini dibangun untuk mempelajari 3 agama besar, maka terjadilah perselisihan hingga situasinya menjadi kacau. Konflik itu begitu parah hingga memaksa Nuruddin Durki pergi ke Mekah untuk belajar agama Islam lebih dalam. Tak disangka, di Mekah, Nuruddin bertemu seorang pengusaha Saudi bernama Sahel Kabani. Mereka berdiskusi tentang kemungkinan mendirikan sebuah komunitas Muslim di Amerika. Istri Nuruddin kemudian berteman dengan putri King Khalid Raja Arab Saudi. Dan dari hubungan inilah mengalir dukungan dana kerajaan Saudi untuk mendirikan komunitas Islam tersebut. Then they found this piece of land. They find this land in New Mexico, initially 1,500, but slowly expanded to 8,600 acres. And when he drove up to the mesa, he said, "This is where we need to put the mosque." They start building Dar al-Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebuah kejutan besar kemudian terjadi. Salah satu arsitek paling legendaris dari Mesir, Hasan Fatih, bersedia merancang bangunan Dar al-Islam secara cuma-cuma. Hassan Fatih
who was an Egyptian architect, but he was famous for sustainable development. So he had written a book about homes for the poor. So he would use local materials to build. He brought in Nubian workers, master craftsmen from North Africa, who taught the local people over here. And that's how this adobe structure got built. Seluruh kompleks Dar al-Islam dibangun dari bata tanah yang dibentuk menjadi kubah dan lorong memanjang. Setiap bagian bangunannya memiliki bentuk dan nuansa berbeda, menghasilkan suasana unik yang membedakannya dari masjid-masjid lain di Amerika. Proyek ini menjadi salah satu karya terakhir Hasan Fathy, sekaligus satu-satunya karyanya di belahan bumi barat. Arsitektur Dar al-Islam dirancang agar menghadirkan ruang-ruang pribadi yang tenang. Banyak sudut dan ceruk di dalam masjid dibuat khusus untuk membaca Al-Quran tanpa terlihat oleh orang lain. Sirkulasi udara alami menjadi salah satu keistimewaannya. Ventilasi khas desain Nubia memungkinkan angin mengalir dari berbagai arah. Tantangan terbesar muncul ketika para pekerja lokal di New Mexico tahu cara membuat bangunan dari bata tanah, tetapi belum pernah membangun kubah dan lorong memanjang. Dinding-dinding berhasil didirikan, tetapi atapnya tidak. Pada 1980, para ahli bangunan dari Mesir datang hanya beberapa minggu. Mereka membangun kubah utama, melatih para pekerja, lalu kembali pulang. Sisanya diselesaikan penduduk lokal dalam waktu 2 tahun. Di masa jayanya, tempat ini benar-benar pusat kegiatan. Ada pusat kajian, seperti Rumi Center, tempat puluhan peserta mengikuti sesi pembelajaran pada awal musim panas. Para ulama muda yang kini dikenal luas, seperti Hamzah Yusuf dan Hakim Murad, pernah berkali-kali mengajar di sini pada 1990-an. Masjidnya memiliki area wudhu untuk lelaki dan perempuan, dan bangunan sekolahnya dahulu menampung hingga 150 murid, dari TK hingga kelas 10. Seluruh kompleks ini menjadi oase pendidikan dan spiritual di Gurun Abiqiu. Giving the lecture, and of course you have these apple trees and then the plum trees, and these are planted inside the courtyard. Still giving fruit. Yes, of course you can see, the red apples on the apple tree. Namun keadaan itu tidak bertahan lama. Pada akhir 1980-an, pendanaan kerajaan Saudi yang sejak awal menjadi sumber utama operasional sekolah dan komunitas, tiba-tiba terhenti akibat perubahan kebijakan politik di Arab Saudi. Satu persatu dari sekitar 40 keluarga yang tinggal di Dar al-Islam terpaksa pergi. Hanya 7 hingga 8 keluarga yang mampu bertahan, memanfaatkan keterampilan mereka untuk mencari penghidupan baru. Sebagian bekerja sebagai pengrajin, sebagian mengajar, tetapi kebanyakan tidak dapat bertahan secara ekonomi di wilayah terpencil seperti New Mexico, sehingga akhirnya mereka meninggalkan desa ini. Yang paling mengejutkan, Nuruddin Durki akhirnya pergi juga. Ia pindah ke Mesir dan meninggalkan komunitas yang ia bangun dari nol. Namun inilah titik awal perubahan besar. Kepengurusan baru dibentuk, dan mereka mengambil keputusan penting. Alih-alih mencoba menghidupkan kembali utopia desa muslim mandiri yang hampir mustahil tanpa ekonomi lokal, mereka memutuskan untuk mengubah Dar al-Islam dari desa hunian menjadi pusat kegiatan spiritual dan pendidikan bagi muslim seluruh Amerika Serikat. Pada 1990-an, sebagian tanah dijual dan dana hasil penjualan itu dimasukkan ke dalam sebuah dana abadi. Keputusan ini terbukti jenius, karena dari situlah Dar al-Islam bertahan dan justru berkembang. Kini mereka memiliki salah satu penggalangan dana terbesar organisasi muslim di Amerika Utara, sebuah fondasi finansial yang membuat aktivitas dakwah dan pendidikan berjalan tanpa henti. Dengan pijakan yang kokoh itu, kini Dar al-Islam bertransformasi menjadi pusat kegiatan yang hidup sepanjang tahun. Orang datang bukan lagi untuk tinggal menetap, tetapi untuk belajar, berlibur, memperkuat iman, program akhir pekan, hingga kelas intensif musim panas. Di tempat yang sunyi namun hangat ini, para pelajar, keluarga, pemuda, dan pencari ilmu dari berbagai negara bagian Amerika menemukan ruang untuk menenangkan diri dari hiruk-pikuk dunia modern.
Strategi yang mereka jalankan sederhana tetapi efektif. Menghadirkan kegiatan sepanjang tahun, menempatkan staf tetap yang tinggal di lokasi, dan menyelenggarakan program edukasi serta pembinaan komunitas setiap bulan. Mereka menyadari bahwa untuk menghidupkan Dar al-Islam, mereka tidak membutuhkan 40 keluarga yang tinggal permanen. Mereka hanya membutuhkan ribuan muslim yang datang dan membawa pulang energi spiritualnya ke komunitas masing-masing. Dalam perjalanan panjangnya, Dar al-Islam mengalami kematian 2 kali dan kelahiran kembali 3 kali. Dari komunitas hippie menjadi utopia muslim yang didanai Saudi, lalu hampir menjadi kota hantu, sebelum bangkit kembali sebagai pusat kajian spiritual yang hidup hingga kini. For our community members who are spread all across the United States, and each one of them has really enjoyed their time at this retreat in this beautiful place. We have sleeping space for about 145 people to stay here overnight and be taken care of. To find God here in a way that is distraction-free. Come be here with us. Be, as mashallah it was mentioned here, come hear silence.